Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada pada tahun 2023. Ini menunjukkan bahwa begitu cepatnya putaran dunia hari ini, begitu cepatnya putaran waktu hari ini. Maka begitu pula sebenarnya pada hakikatnya seorang manusia pada saat ini melakukan sebuah perjalanan mengarungi hidup di dunia untuk menuju ke akhirat. Maka tidak salah ketika dikatakan bahwa sesungguhnya hidup di dunia ini hanya selintas saja, seperti seseorang melakukan perjalanan, kemudian dia singgah berteduh dalam sebuah pohon, setelah itu kembali melanjutkan perjalanannya. Maka yang menjadi catatan buat kita semua, bahwa ketika seseorang melakukan perjalanan, maka di situ pasti dia membawa sebuah perbekalan untuk menanggung hidupnya ketika melakukan perjalanan. Maka begitu seorang manusia ketika dia mengetahui bahwa hidup di dunia seperti orang yang dalam safar, maka dia butuh persiapan yang matang untuk menuju pada kehidupan yang sesungguhnya, di mana manusia perlu sebuah perbekalan yang mantap, perbekalan yang seharusnya menjadi pokok dari kehidupan kita, bukan dengan cara mengumpulkan harta yang banyak, bukan dengan cara memiliki jabatan yang tinggi, memiliki toko yang besar, tetapi bukan itulah sebuah perbekalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi pertanyaan buat kita semua, bagaimana cara untuk mendapatkan atau melibatkan diri kita sebagai orang yang mendapatkan predikat takwa oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka yang pertama yang menjadi perbekalan buat kita semua, yaitu adalah muahalah. Seseorang selalu mengingat perjanjiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ketika manusia sebelum dilahirkan sebenarnya sudah melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita masih ada dalam rahim, Allah sudah memberikan perjanjian persaksian pertama buat kita semua. Maka harus kita pahami, para ulama memberikan informasi kepada kita bahwa persaksian pertama kita adalah ketika kita berada di alam rahim. Ketika Allah Subhanahu wa taala, persaksian tersebut dicantumkan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian qalu syahidna. Kemudian mereka mengatakan, betul, engkau adalah Tuhan kami. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa syahadatain yang kita ucapkan setelah kita hidup di dunia merupakan persaksian yang kedua. Maka disinilah ketika manusia hidup di dunia, Allah akan menguji di antara kita. Siapakah di antara kita hari ini masih mengingat persaksian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, atau jangan sampai hari ini kita melupakan demikian. Maka ini menunjukkan kepada kita semua sebagai ultimatum buat kita semua, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kita sudah mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Maka tujuan utama kita adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sesembahan di permukaan bumi ini.
ketika Allah mencantumkan di dalam Al-Quran yang menjadi rutinitas kita setiap harinya ketika melaksanakan sholat lima waktu. Allah juga menyebutkan perjanjian di situ. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya kita menyembah dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ini perjanjian yang kerap kita lakukan setiap kita melakukan sholat. Tetapi secara realita masih banyak sebagian dari kita, mereka beribadah kepada Allah, kemudian di sisi lain beribadah kepada yang lainnya. Pertanyaannya adalah, di mana persaksianmu dulu ketika engkau berada di alam rahim? Di mana janjimu dulu ketika engkau berada di alam rahim? Kenapa ketika kau hidup di dunia justru engkau telah menjadikan sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala? Manusia ketika itu, ketika Allah sudah menyebutkan kepada kita, engkau beribadah kepadaku, maka ketika engkau ada persoalan, ketika engkau ada masalah, maka mintalah pertolongan kepadaku, bukan meminta pertolongan kepada yang lain. Kita lucu dan aneh ketika mereka sukses. Mereka tidak mengingat bahwa apa yang dia lakukan semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka down, ketika mereka bangkrut, justru mereka meminta tolong kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang kedua adalah mujahadah. Bagaimana kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat hadirin sekalian, tujuan manusia diciptakan di muka bumi ini untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka harus kita tahu hadirin sekalian bahwa tujuan pokok, tujuan utama Allah menciptakan di dunia ini hanya untuk beribadah kepadanya. Tapi yang menjadi persoalan hari ini, betapa banyak saudara kita justru mereka tidak bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bermain-main. Bahkan ada sebagian dari saudara kita hanya di sisa-sisa waktunya saja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saudara kita ketika dua persoalan, ketika dua pekerjaan yang saling bertepatan, mereka terkadang lebih mendahulukan persoalan duniawi daripada persoalan ukhrawi. Inilah menjadi cerminan buat kita semua. Ingin mendapatkan surga, tetapi usaha tidak ada. Ingin mendapatkan kenikmatan surga, tetapi justru memilih kenikmatan duniawi. Bagaimana mungkin Allah memberikan surga kepada kita semua sedang kita tidak beribadah kepada. Ingat hadirin sekalian bahwa sesungguhnya kita beribadah kepada Allah bukan untuk Allah, kembalikan kepada kita. Ingat, sesungguhnya Allah tidak butuh dengan kita. Allah tidak butuh dengan kita, tapi kita yang butuh kepada Allah. Bagaimana mungkin Allah akan memanggil dirimu ketika engkau menjauh kepadanya? Maka Allah memberikan alternatif kepada kita. Ketika engkau ingin dekat kepadaku, maka beribadahlah, niscaya engkau akan dekat denganku. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah muraqabah. Selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin tahu siapakah yang selalu merasa dirinya diawasi oleh Allah, siapakah mereka? Mereka adalah orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa berzikir kepada Allah itu menunjukkan bahwa dia sadar sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi dirinya. Tetapi Allah ketika manusia hari ini lebih mementingkan bermain dengan gadgetnya, mereka lebih sibuk dengan handphonenya ketimbang mereka berzikir kepada Allah. Ini kenyataan hadirin sekalian. Kita berzikir hanya butuh beberapa menit saja. Kita begitu bosan, begitu mengeluh, bahkan tidak ada keinginan sama sekali. Tapi ketika seseorang memainkan gadgetnya, seseorang bermain handphone, mereka bermedia sosial sejam, 2 jam, 3 jam tidak terasa.
Ini menunjukkan bahwa pertanyaan besar, ada apa denganmu saudaraku? Ada apa denganmu hadirin sekalian? Kalau kamu ingin surga, ketika kamu ingin terpenuhi apa keinginanmu, maka berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fadhkuruni ashkurukum washkuruli wa la takfurun. Berzikirlah kepadaku, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa engkau ada masalah, baik engkau senang, baik engkau susah, engkau mendapatkan nikmat, engkau diuji oleh Allah, maka kembalikan dirimu hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dan yang terakhir adalah muhasabah, introspeksi diri. Ingat hadirin sekalian, tahun demi tahun, tahun berganti demi berganti, tapi ingat, usia semakin bertambah, tapi jatah hidup kita semakin berkurang. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan, hisablah dirimu sebelum engkau dihisab, timbanglah dirimu sebelum engkau ditimbang. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hendaknya senantiasa setiap waktu, setiap detik introspeksi diri, muhasabah diri, berbenah diri, karena kita tidak tahu apakah kita masih hidup hari ini atau justru Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Pertanyaannya adalah, sudah siapkah hari ini ketika Allah tiba-tiba memanggil kita? Sudah siapkah amalan kita? Sudah siapkah segala bentuk ibadah kita? Sudah siapkah salat lain kita? Jangan sampai setiap harinya hanya kita isi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jangan sampai setiap waktunya hanya kita isi dengan bermain game, bermain WhatsApp, bermain Facebook, sehingga kita tidak tersadar betapa banyak waktu yang terbuang, betapa banyak waktu yang begitu sia-sia. Baru kita tersadar ketika malaikat maut sudah berada di sisi kita. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, sebagai pesan saya buat kita semua bahwa hendaknya hari ini harus jauh lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Artinya apa? Di tahun 2022 mungkin kita merasa baik, tapi di tahun 2023 harus jauh-jauh lebih baik daripada tahun sebelumnya. Jangan sampai kembali hadirin sekalian, jangan sampai tahun lalu lebih buruk daripada hari ini, jangan sampai tahun lalu lebih baik daripada hari ini. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, di tahun baru ini, di tahun hendaknya kita berbenah diri, hendaknya kita muhasabah diri, introspeksi diri, karena sesungguhnya kita manusia tidak kekal di dunia ini. Sesungguhnya dunia hanya persimpangan buat kita semua, tempat kita berteduh, tempat kita hanya sejenak saja, dan tempat hakiki dan tempat yang kekal, yaitu di akhirat nanti. Engkau akan mendapatkan tempat terbaik sesuai dengan apa yang kamu kerjakan di dunia. Sebaik apapun kamu di dunia, itu pula yang akan engkau dapatkan ketika di akhirat. Tetapi engkau buruk di dunia, maka engkau persiapkan dirimu tempatmu lebih buruk daripada dunia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.